Blacklist. Kalau Bude lebih squad yang mana? Kalau gini lebih ke arah Blacklist juga sih. Kayak mereka nggak ada yang bisa nge-stop secara single target. Artinya bisa bebas banget. Matilda bisa lompat ke arah belakang. Dan gimana Uci? Dan kita langsung saja menuju ke arah Line of Town kali ini. Langsung di match pertama MC World Championship pembuka grup stage hari ini. Blacklist International versus Red Canids. Dibantu oleh Ranger Mas, Bremon Star dan juga Opung Wawa. Yeay, dan ini adalah match pembukaan. Semuanya masih meraba-raba seperti apa gameplay dari M3 World Championship. Tapi di arah tengah kita udah melihat adanya pertemuan antara kedua player dari kedua tim. Tapi dari samping pun semuanya sudah bersiap siaga menghadapi satu sama lain. Setelah nge-push tengahnya tim Blacklist, mereka fokus aja ke area jungle, gak ada gesekan yang terlalu bermakna. Tapi tengok pergerakan dari tim Blacklist Internasional, mereka menjaga junglernya terlebih dahulu, nge-zoning out semua member dari tim Red Canids. Wow, tapi seperti agak sedikit pause di sana dari seorang Haji. Dan harus di pause terlebih dahulu. Bukan ping itu ya, bukan ping. Bukan. Oh, bukan. Bukan, itu paus. Gitu. Oh, paus. Kalau ngetik kan kelamaan Bude. Oh, ya kan, bener. jauh, tek gitu. PA aja langsung enter. Nah, Opung Wawa, ini dari seorang Jump Style, dia itu tadi ketika habis ke arah orange buff, dia tuh lebih ke arah sadar untuk kayak, gua nggak mau berantem di Little Wonder. Ini sedikit unik mungkin, ketimbang kita biasa melihat ketika habis orange buff, mereka bakal coba untuk ada retribution di arah Little Wanderer. Tapi ternyata ini enggak. Dia langsung fokus ke arah jungle, mungkin dengan kalkulasi yang oke, berebut jungle, gue kehilangan waktu banyak. Gue bakal coba fokus untuk dapetin jungle yang gue punya sampai ke arah gold buff. Dan gue bakal puter lagi menuju ke arah purple buff yang belum diamankan oleh tim dari Red Canids. Ya, ini masih early sih, tapi masih di awal-awal ya. Aku nggak bisa bilang bahwa satu atau duanya itu mungkin bisa ke arah efeknya negatif untuk tim tersebut. Jadi kalau menurutku ya, karena belum ada first blood sama sekali, masih tetap 50-50 lah. Masih sih, cuma Ya, emang gerakan. tapi dari blacklistnya ini mereka bakal bertahan sejauh apa karena mereka nggak punya healer. Karena kita tahu mereka lumayan tergantung nih dengan healernya nih, dengan Rafaelanya yang dipakai oleh Venus kemarin, dengan Estes-nya juga yang sudah di-ban sendiri oleh mereka. Jadi agak ada perubahan style dari Blacklist. Tapi kalau bisa aku lihat dengan perubahan style yang dimiliki oleh tim Blacklist International, Bude Monster ya, ini memang tidak ada healer seperti biasa untuk sustainable team fight. Betul. Tapi satu hal, mereka punya 2 opener, mereka punya lapu-lapu, mereka punya Harit, dan sedangkan untuk seorang Wise itu sendiri, ya kan, dia bakal tahan untuk berada di area backline. Mereka kayak yaudah kita nggak perlu defense kuat-kuat karena kita bakal attack. Lebih karena tabrak Defense gak sih, Pung? kuat adalah untuk menyerang dan mereka mau menyerang terus nih. Nah, Gameplaynya nabrak gak sih? gameplaynya benar nabrak karena mereka punya Kagura juga bisa ngeburst kan, dari arah belakangnya. Tapi kalau itu semuanya bisa dinetralkan dengan Rafaela dari Red Canids. Red Canids masih ada chance ini untuk bisa ngebalikin. Apalagi one-one-nya kalau ada spacing. Ini one-one pasti akan menjadi target banget untuk blacklistnya. Gold lane-nya akan berdarah-darah karena kita tahu Oheb juga ada di sana. Oheb di gold lane. Penggendong handal. Dia ya nanti ntar kita lihat lah, dia bakal dikasih purple buff-nya di menit yang keberapa. Karena setauku di menit yang keempat, di purple buff yang kedua atau ketiga, dia udah dapetin purple buff-nya, udah dikasih. Yes, betul, aku setuju banget karena apalagi ini biasanya kondisional. Kalau misalnya mereka udah lebih tertekan nih, junglernya atau dari Wise-nya, Bude Monster, itu lebih dulu dikasihnya. Lebih dulu, dia nggak harus sampai buff ketiga, buff kedua tuh udah dikasih, udah ambil aja. Karena beberapa kali mereka itu berada di posisi yang kurang baik untuk jungler ya. Tapi kalau junglernya itu lagi posisi oke, biasanya gold lane dia aman. Jadi lebih bakal buff terus, Wise bakal fokus untuk ke jungle. Dan juga itu bener-bener kayak udah menang dong. Gue nggak harus kasih lo blue buff dulu. Ya ngapain itu? Gak usah kasih purple buff dulu. Dapetin gold XP-nya lebih juga apalagi gold laner. Jadi semua bergantung dari Oheb-nya. Kita tahu ya seperti yang Oji bilang, bener-bener penggendong handal. Apapun yang dikasih selalu jadi untuk dari segi item build. Dan ini dia kembali ke dalam permain. Alright, kali ini dari Panam coba tuh mengganggu gerakan dari para pemain dari tim Red Canids. Tapi ternyata di arah top lane dari Oheb seperti yang dibilang sama Opung Wawa, agak sedikit struggle untuk melawan seorang Upatzi. Wise menuju ke arah top lane, dan Luna di depan sana langsung aja dibantai, tapi ternyata tidak berhasil ada apapun karena belum ada Ying yang overturn. Ya, ada pergerakan langsung ke area top lane-nya. 4 member dari kedua tim berotasi ke area top lane, tapi belum terjadi apa-apa. Dari keduanya masih memperhitungkan damage masing-masing, dan dari levelnya pun mereka belum mendapatkan ultimate semuanya. Masih sangat awal, tapi sepertinya masih ada masalah dan kendala dari tim Blacklist International. Ada pause yang diminta oleh tim Blacklist International. Kita tentunya ingin semua tim, semua player dengan kondisi yang maksimal dalam pertempuran M3 ini.
Alright, benar sekali dan bukan hanya itu aja. Kita lihat juga satu hal berdemonstrar dari CCTV by Samsung Galaxy A52s Yes. 5G. Yeah. Sudah terlihat tadi turtle terbuka. Betul, turtle-nya sudah ada. Mereka juga sudah mulai rotasi ke sana setelah sedikit mengganggu di arah dari gold lane-nya. Yes, Jadi kalau kita akan melihat nanti perang yang terjadi di Turtle ini akan keuntung untuk Blacklist. Yes. Karena dua pemain, Rafaela bersama dengan Wen itu berhadapan dengan Oheb seorang diri. Ditahan aja dia sendirian. Wow, ini dia pemain dari Red Canids, ya kan? Dan ini dari Blacklist International yang tadi kelihatannya dari Blacklist ya, yang meminta Ya. technical pause ya. Dari Blacklist. Ya, dari Blacklist International. Dari West sendiri atau Oheb yang Tadi nge-pause sih tadi? pas angkat tangan, oh my My Venus. Sama Venus ya. Tapi Iya. yang minta pause, apa Haji ya? Haji, Ya. Haji. Mungkin Haji yang, oke gue paling gak bermasalah nih. Gue P aja deh. Gue bantuin PD misalnya Bude. Aduh nge-lag Jiji. Oh ya udah Bude aku yang mencetin PD Oke. gitu. Soalnya kan biasanya kalau yang nge-lag itu udah mulai fokus kayak gimana kok gue nge-lag gitu. Oh, langsung saling ini ya, membantu satu sama lain. Gak cuma dia dalam in-game tapi juga di luar game seperti ini. Semuanya sedang bersiap-siap juga. Memang early kayak gini kita ngeliat kayak dari tim Blacklist International itu mereka yang bakal ngerusuh terus nggak sih? Sedangkan dari tim Red Canids mereka akan ngebiarin di Shin-nya, Wen-nya, apalagi Uranus untuk berfarming Ria. Mereka menggunakan Parsia untuk sebagai defender mereka dengan adanya Feather Attack bisa nge-zoning out semua hal yang dimiliki oleh tim dari Blacklist International. Betul sekali Bude Monster. Lebih ke arah untuk menetralisir dan mereka masih butuh banget waktu untuk menuju ke arah late game. Mereka punya Wang yang mereka butuh waktu lama banget Opung Wawa. Yes. Mereka juga punya ISS Bude Monster yang kalau Iya. di early-nya tidak mendapatkan keuntungan ya setidaknya dia harus tunggu waktu. Dan untungnya dengan udah Uranus kali ini mereka bisa melakukan cutting minion kalau mereka mau. Tapi concernnya satu. Beresiko. Yes, itu dia concernnya satu Bude Monster. Apakah cutting minion kalkulasi waktu yang dimiliki oleh seorang Uranus ini tepat atau malah akan menjadi ganking? Ada nantinya? Matilda, ada Kagura. Bahkan dua hero ini bisa nge-stop siapapun yang mau coba main agresif. Dan nggak bisa Uranus sendirian ngelawan banyak banget hero yang memiliki early damage yang dimiliki oleh Blacklist ya. Ya, apalagi kalau Kaguranya dikasihkan kesempatan, itemnya cepet jadinya. Itu sakit banget sih Kagura. Yes. Dan kalau dari pola permainan ya untuk Red Canids tadi Uranusnya masih nge-cutting minion, masih melakukan proxy juga di bottom. Jadi masih 50-50 ketika berhadapan dengan lapu-lapu. Tapi arah rotasi dari Blacklist sudah mulai mendekat ke arah dari Turtle-nya. Jadi mereka bermain objektif tetap untuk Blacklist. Sedangkan dari Red Canids kita belum melihat adanya pergerakan. Memang terlihat bahwa Yusun Shin juga sudah mulai mengarah ke Turtle, tapi apa berani untuk mengkontes pemain-pemain dari Blacklist? Karena duanya terlalu jauh di atas. Sepertinya mereka akan sedikit berani karena concernnya adalah gold lane-nya ini lagi menang. Oke. Gold lane-nya tidak harus di cover. Nah, gold lane-nya kalau tidak harus di cover tandanya Rafaela bisa ikut untuk melakukan team fight. Betul, Dan tapi apakah ini bakal juga dibantu 4 lawan 4 atau malah Oh My Venus menuju ke arah gold lane-nya? nah, ini Rafaela masih ketinggalan di atas nih. Tadi ya kalau kita lihat, gak tahu lagi kalau tiba-tiba Semuanya udah ke atas nyusul. tadi kan. Iya, semuanya Di ke atas empat. betul. Udah ke tengah 3. Oh udah jalan-jalan Udah jalan ya. ya. Rafaelnya masih mulai. tinggal sama One lawan Oheb, 2 lawan 1 tuh di atas tuh. Oh. Proxy di bawah tuh, Uranus lawan lapu-lapu. Heeh. Dan tinggal bagaimana di Turtle-nya nanti. Karena ini masih gimana ya, kita belum melihat adanya First Blood. Masih pok aja. Dan Red Canids ternyata mereka bisa membaca alur permainan dari Blacklist. Mereka tahu kalau mereka akan ke Golden, itu tadi 4 orang langsung di atas dari Red Canids. Ya, Jadi mereka udah siap menghindari. banget. Dan bahkan untuk memirroring apa yang dilakukan oleh tim Blacklist International. Mereka ke atas dan nggak ada korban jiwa di Nah. area top lane. Jadi rotasi dari Blacklist International ke area top lane Sia-sia. sia-sia. Nah, Mungkin Cuma nggak sih space ke area bottom lane-nya sih. Dua-duanya dapat space. Nah, Yes. ini antara lapu-lapu dengan Uranus. Yang jadi ini siapa yang lebih bisa menggendong untuk timnya. untuk kalau bisa kita bicara team fight awal di Turtle, Heeh. aku bisa bilang ini harusnya lapo-lapo yang lebih megang kendali. Oke. Kenapa? Karena dia punya breakers. Kalau mereka memaksa team fight, oke, gue bisa musim mundur, gue bisa untuk ngasih sebuah zoning, dan tentunya untuk kali ini kita bakal lihat. Turtle Turtle play. diamankan. Oh yes, Turtle sudah diamankan kali ini. Tapi bahkan para pemain dari tim Blacklist International, mereka mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Diamanin siapa Bude ya? Aku belum lihat. Oh sama ini, Wise harusnya. Seharusnya ya. Iya tadi jalan-jalan ada biru-birunya tuh. Tapi goldnya unggul Red Canids. Wow, mereka farming benar-benar Turret. fokus untuk mendapatkan dari Ya, gold turretnya. Ya, dia- Lalu mereka juga dari Shan-Shan nggak terganggu sama sekali. Tapi rotasi dari Blacklist transfer ke area top lane. Zaman Force dibuka, Upansi berada yang terlalu depan sendirian. Dan akhirnya setelah dihasilkan oleh tim Blacklist International.
Blacklist International berhasil mendapatkan first blood yang biasanya mereka memegang satu buah first blood dari Red Canids di early game. Tapi ternyata Red Canids kali ini harus mengakui kekuatan Blacklist International di first blood pertamanya. Oheb mencoba untuk mencuri satu buah auto shield turret di depan sana. Jumpstyle is coming, tidak ada summon force kembali, pasti telah dikeluarkan. Oheb masih ada flicker, ke belakang masih selamat. Satu buah Mountain Choker dibuka, ternyata 2 dan bahkan 4 orang dari Blacklist International to standby on position. Lagi dan lagi tertarik ke area top lane semuanya, tapi tengok itu Akashi sampai ke area tier ketiga dari Blacklist International. Dia nge-cutting minion sejauh itu. Tinggal pertanyaan Blacklist International, apakah mereka akan merespon apa yang dilakukan oleh Uranus atau mereka bakal fokus ke area mid lane ini? Alright, bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka mencoba untuk melakukan rotasi ke arah gold lane lagi. Upatesi akan menjadi pilihan karena udah tidak ada satu buah Aegis. Oh my Venus is coming. Tinggal menuju ke arah depan, belum ada yang membantu, tapi ternyata damage yang telah diberikan terlalu sakit untuk dari seorang Oh my Venus, dan bahkan ada damage turret. Bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu Bremonstar. Mundur secara perlahan, mereka nggak mau memaksakan keadaan karena Turtle sudah berada di Land of Dawn. Turtle yang kedua mulai menarik perhatian dari kedua tim, mulai bergerak ke area mid lane, tapi dari teman-teman Blacklist International sudah dekat dan bahkan mereka mengamankan tanpa adanya kontes dari tim Red Canids. No contest seperti ini adalah Turtle yang kita terlihat sekarang ya. Kayaknya tidak ada kontes di Turtle, tapi lihat Oheb mencoba untuk melakukan summon force defensif. Dia nggak mau lepasin begitu saja. Ada 3 player, bahkan langsung terbang wang-wangnya. Kali ini tidak bisa memberikan damage, malah menuju ke arah plastik. Dikeluarkan, dapatkan tinggal Overton. 2 ultimate harus menghilangkan seorang wang-wang. Terlalu maju ke area depan dan lagi-lagi tim Red Canids belum bisa menukarkan apapun dari tim Blacklist International. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak hal tentunya. Wen kali kedua tumbang dan sebenarnya belum berhenti di situ. Mencoba untuk area mid lane, lapu-lapunya menghentikan Frost dengan Feather Aspect-nya dihentikan. Gak ada yang menjadi korban. Oke, Jumpstyle memilih untuk mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu. Mencoba untuk bertahan. Edward depan sana tidak mau tinggal diam. Belum ada Breath Fighter kembali. Mencoba dipukul mundur dan bahkan Edward terberhentikan pergerakannya. Dipanggil dengan Guiding Wind dan bakal selamat begitu saja. Tidak ada pengejaran kembali. Oh, Pungwawa, ini agak sedikit berat seperti untuk tim Red Canids di arah top lane-nya. Ya, sini seperti yang kita bahas juga dari tadi, gold lane akan harus menjadi fokus perhatian untuk Red Canids. Bagaimana Wen-Wen-nya selalu di-ganking secara terus-menerus, dan kalau mereka bisa nge-defend alangkah bagusnya sekarang. Zaman force dibuka dan teman-teman dari Red Canids gak bisa untuk mendefense top lane mereka, hanya bisa merelakan saja. Tapi kemungkinan besar Blacklist International gak akan berhenti di area top lane karena di tengahnya tinggal dicolek lagi. Dua tier pertama diamankan oleh Blacklist International di menit yang ke-6 ini dan semakin terbuka untuk mereka masuk area jungle. Terusan yang cukup baik dari Wise, tapi lihat langsung dimakan begitu saja dari Rafael, mencoba diselamatkan dan crossbow tank. Wise akan tumbang. Wise masih bertahan, dibalaskan dan dipanggil. Dijemput sayangnya. Damage dari Rafael tidak tinggal diam dan seorang Wise harus tumbang di depan sana. 5 poin telah diamankan oleh tim Blacklist International membuat mereka lebih mendominasi, dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G dari Turtle sudah terbuka kembali untuk yang ketiga kalinya. Iya, pertukarannya 1 untuk 3 dan banyak banget keuntungan yang dimiliki oleh Blacklist International. Tiba-tiba aja mereka bisa unggul dengan 3.000 net worth dan menuju ke area Turtle akan menambah dari pundi-pundi mereka pula. Bottomnya hilang. Pokoknya ini kita ngelihat Red Canids pergerakannya udah terhimpit. Udah kegeser semua karena tier pertama udah gak ada. Ya, dan ini dia untuk instant replaynya presented by Samsung Galaxy, di mana di orange buff-nya langsung ditarget oleh Wise. Karena setelah mendapatkan orange buff yang ini, mereka udah unggul. Mereka unggul XP gold-nya, mereka ke-delay sedikit pergerakan untuk Yisan Shin, plusnya lagi, bonusnya adalah mereka dapetin 3 pemain langsung dari Red Canids. Yes, benar banget. Itu lihat di arah seorang siapa Wise, dia belum ngasih purple buff karena seorang Oheb harusnya ya. Karena apa? Karena dia menang seperti yang kita tadi duga. Ketika dia menang, dia bakal coba merelakan begitu saja. Purple buff tetap diambil, difokuskan junglernya. Dan di arah top lane sana seperti akan ada sedikit team fight. Dan bahkan Edward bakal ditinggal sendiri untuk melakukan push. Di arah top lane ternyata upaya yang dilakukan masih belum berhasil untuk mendapatkan poin tambahan dari Monster. Tapi mereka akan menambahkan poin dari hal lainnya, yaitu Turtle yang tak terkontes lagi. 3 Turtle. Gak ada yang bikin Red Canids untuk ke arah Turtle pula, karena sekarang posisi mereka juga udah sulit banget, apalagi untuk mengkontes keluar dari zona mereka aja udah susah banget. Blacklist International ngezoning out, mereka udah
ngadangin Red Canids. Sekarang Feather Edge lagi keluarkan, mencoba mengusir tim Blacklist International. Tapi mereka tinggal mundur aja, menunggu wave selanjutnya. Area top lane akan menjadi sasaran selanjutnya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Red Canids di posisi seperti ini? Nah, ini udah empat banget sebenarnya untuk Red Canids. Tapi lihat dipasang begitu saja Ahji depan sana dengan satu bersamaan Fortnite. Ohep masih mau lebih. Flame shot body block tapi ternyata Justin akan menjadi tumbalnya. Ini pertukaran tidak cukup adil di body block tapi ternyata damage dari Chrono Disc dan Synchro Vision membuat seorang Jumpstyle harus tumbang. 0-2 di tangan dari seorang Jumpstyle. Para pemain dari tim Blacklist International bisa mendapatkan satu buat turret Tiara Mitten dan sepertinya kami masih belum beruntung. Masih ada efek dan item. Wow, silakan. Ya, secara item Wanan memang dia udah punya Corrosion, udah punya Demon Hunter Sword, tapi seharusnya masih belum cukup ya karena item sustain juga udah jadi. Barats-nya punya Brute Force Breastplate yang dipegang oleh Wise. Jadi ini Red Canids mereka sedang tertekan banget. Mereka masih harus menunggu satu atau dua item terlebih dahulu untuk Wan-Wan-nya atau bahkan untuk Jumpstyle sebelum mereka bisa melakukan inisiasi besar lagi. Karena kalau kita lihat Blacklist mereka sudah mulai berkumpul. 5 pemain yang langsung menghajar apapun objektif mereka. Oh, ini seperti tak terhentikan ya dari tim Blacklist International. Memang kayak tim Red Canids, mereka sedang berusaha untuk mendefense damage mereka kalau di area late game harusnya besar banget. Ada dengan Edewen dan juga Yukanshin. Tapi sekarang Blacklist International nggak mau sampai ke bawah ke area late game. Dirusuhin terus dengan adanya Lord pertama yang beberapa belas detik lagi akan hadir. Ini akan sangat membantu mereka untuk menuju ke area inhibitornya. Oke. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Blacklist International mereka sudah memiliki keunggulan 7.000 dari Gold dan CCTV by Samsung Galaxy Ali baru S5G lagi. Lord sudah kembali ke lane of down. Kali ini Lord sudah berdiri tegak menantang. Siapakah yang akan berani mencolek pertama kalinya harusnya berada di tangan dari Blacklist International. Tapi ternyata mereka lebih mau menstabilkan permainan dari tim Red Canids. Mereka tidak mau ada sedikit celah yang bisa diamankan oleh Red Canids untuk membalikan keadaan, Bude Monster. Ya, wave management dari minionnya harus bagus dari Blacklist International. Walaupun mereka lagi di atas awan, mereka juga harus memperhatikan dari segi laningnya, dari segi minion di area top lane. Jangan sampai terlalu maju. Itu bisa menjadi salah satu kuncian Red Canids. Mereka ke area top lane, mereka bisa nge-push. Nggak mau nge-contest, it's okay. Mereka bisa menukarkan dengan hal lain. Blacklist International ingin mendapatkan pick off terlebih dahulu dengan memberikan pressure area jungle dari tim Red Canids. Wow. Bakal kita lihat juga posisi dari Blacklist International. Mereka masih menunggu apakah mereka sampai menit yang ke-12. Sepertinya mereka akan membuat Lord ini akan menjadi Lord satu-satu untuk tangan tim Blacklist. Dan mereka akan segera cepat untuk gameplay di game pertama, Opung. Ya, ini lagi disetir banget ya oleh Blacklist. Mereka menang XP. Lihat bagaimana level dari pemain-pemain Blacklist yang sudah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Red Canids. Yang kedua, pemain-pemain dari Red Canids ini terpaksa untuk berkumpul bermain secara grup. Karena ketika mereka bermain, berjalan sendirian, langsung ke pick off oleh siapapun juga. Oleh Kagura, oleh Lapu-Lapu, bahkan Barats-nya berani untuk melakukan split push. Padahal itu bukan hero yang punya mobilitas yang cukup tinggi. Wow. Tapi untuk kali ini, bahkan dari Blacklist International, kita bisa lihat mereka bakal coba dapetin buff terlebih dahulu. Sebentar lagi akan 30 detik menuju ke arah Lord yang ke-12. Mereka akan coba untuk merotasi ke arah bawah. Tapi sebelumnya di arah top lane sana, Red Canids lihat Jumpstyle mencoba untuk melakukan clear minion dan itemnya penglawan. Ya, sini dia untuk itemnya. Ohep sebenarnya sudah hampir selesai secara itemnya. Athena Shield mungkin atau bahkan Oracle bisa dibuy oleh Ohep setelah ini. Jadi damage-nya gede banget. Udah jadi semua lah item-item untuk Blacklist dari Red Canids. Mereka masih butuh waktu untuk Jumpstyle bersama dengan Opatizi. Ini dari Akashi hanya bisa ngulur waktu aja. Tapi secara damage output-nya, Red Canids mereka masih sangat kurang untuk bisa menumbangkan Wise terutama. Karena Wise di sini memang dia nggak terlalu besar damage-nya, tapi dia tanky dan dia juga udah punya Morai. Ya, seperti yang sudah kudukung, kali ini mereka benar-benar menunggu sampai menit yang ke-12 Bude Monster dan mereka langsung menyelesaikan Lord-nya dan mereka ingin inhibitor at least satu pecah. Mereka tidak mau Lord ini akan menjadi sia-sia. Mungkin kalau Lord mereka amankan sebelum menit ke-12 ini akan menjadi Lord yang sia-sia harus ditunggu lebih lama lagi. Dan sekarang dengan adanya Lord menit 12, dan kayak Blacklist International nungguin saat yang tepat untuk mengepus 3 lane-nya secara bersama-sama. Super Minion akan masuk bersama dengan Lord dan Red Canids. Permasalahannya gimana cara mereka defense kekuatan Blacklist International dengan level yang lebih di atas, lalu item yang juga lebih matang dengan perbedaan network ini udah di 10.000. wow, oke. Dan langsung Lord menuju melenggang bebas di arah top lane.
dengan adanya satu buah inhibitor turret terakhir dari tim Red Canids. Red Canids kali ini dari Jumpstyle tidak boleh terlalu offside, satu kali terpick off dan bahkan dari Jumpstyle ngetes. Ngetes. Ngetes skillnya Cukup. aktif nggak gitu. Cukup kaget sebenarnya. Ini udah mulai masuk sebenarnya dari tier yang keduanya. Minion disapu dengan sangat cepat, burst damage dari Red Canids juga udah berfokus, tapi Lord di area top lane masih agak terlalu jauh dari Blacklist International, bersiap siaga untuk melakukan setup di area atasnya, masuk area depan. Wise sebagai frontliner dari tim Blacklist International belum bisa mendapatkan siapapun, detonasi Velcom belum kepada siapapun, hanya satu inhibitor saja cukup membuat mereka puas dan beralih kepada lane yang lainnya. Tapi dua lane-nya bakal coba diserang inhibitor menjadi pilihan utama, tidak ada lagi Fedra menunggu cooldown. Wise di arah bottom lane karena satu pilihan terakhir kali ini yang super minion masih banyak mudah harus coba dihilangkan dengan cukup cepat oleh para pemain tim Red Canids. Ini masih ada super minion yang bergerak, tapi dengan satu buah turret yang diamankan dari inhibitor turret, Zaman Force dikeluarkan menuju ke arah depan, Luna berikan ke arah belakang, tapi oh my god, Edward Brave Fighter dengan mana siapapun, bahkan OHM hampir saja terpick off dengan satu damage yang sakit dari seorang Parsha. Belum ada yang menjadi korban jiwa, tapi Blacklist International seperti nggak mau mereka dapat satu. Luna menjadi korban pertama dari peperangan yang cukup panjang, dan rupanya sekarang mereka udah mulai nge-setup ulang, mundur ke area belakang, dan Red Canids tanpa adanya Luna, mereka akan melakukan defense seperti apa? Karena dua inhibitor di area tengah akan menjadi sasaran selanjutnya bagi Blacklist International. Masuk ke area belakang, Edward Brave Fighter sudah dibuka, Zaman Force pun juga, tapi Notice Joker nggak bisa menemukan siapapun. Ke area belakang, Akasinya tumbang begitu pula dengan satu inhibitor. Blacklist International, mereka mengamuk di area base milik tim Red Canids. Ini bencana untuk tim Red Canids. Lihat mereka didobrak habis dengan dua inhibitor turret yang sudah ditumbangkan oleh tim Blacklist International. Edward tadi memasang Brave Fighter sekarang belakang dan bahkan dia harus menggunakan flicker untuk keluar Opung Wawa. Dan mereka langsung mundur sih Blacklist. Mereka bermain sangat terstruktur sekali, gak ingin langsung melakukan ending aja. Better mereka langsung pulang, mereka recall, mereka reload lagi persenjataan mereka, dan itulah yang terjadi sekarang. Barat ambil orange untuk purple buffnya sudah mulai diberikan ke arah Haji. Bukan Oheb tapi Haji. Ya. Jadi Kaguranya juga dapetin cooldown yang cepat. Oke, dua purple buff di tangan magical damage yang besar banget. Dua magical burst. Ingat, ini bakal bisa menembus dan bahkan kita lihat sendiri di depan inhibitornya, King Overturn-nya menghilangkan seorang Uranus. Silakan Opung. Yes, dan untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A52s 5G-nya, di mana ini langsung ditabrak saja sih. Memang ada satu buah Zaman Force yang sudah dibuka, tapi burst damage-nya ini datang dari Kagura, datang dari Harit juga. Jadi magic-nya udah dapat, dan tadi Divine Glaive udah berhasil untuk diselesaikan oleh Oheb. Yang berarti Red Canids mereka hanya bisa bertahan, mereka hanya bisa berdoa semoga Blacklist International ini membuat small Kesalahan. mistake. Ya, itu aja bisa diharapkan sekarang dari Red Canids, karena secara goldnya ini udah terlalu jauh, 4-5 item yang berbeda. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan ya dari tim Red Canids. Mereka bisa mencari celah, mungkin walaupun presentasinya sangat kecil, tapi itu masih sebuah chance untuk Red Canids membalikan keadaan. Tapi kalau posisi kayak gini, Lord udah ada. Apakah Red Canids akan mengkontes Lord yang kedua ini? Oke, tapi sepertinya kita tahu ya, sekarang akan coba diamankan Lordnya oleh pemain dari tim Blacklist International. Mereka bakal coba untuk dengan cukup cepat dengan seorang Oheb dan juga Wise yang udah berada di pit Lord dan bakal dikontes sepertinya. Luna is coming, Uranus juga bakal coba untuk ngebuka vision. Luna memberikan informasi, tapi ternyata kali ini mereka agak sedikit ragu. Dipasang ke arah belakang dengan satu buah flicker ke arah belakang membuat seorang oh my Venus yang mendapatkan apapun, tapi lihat Edwardnya tiba-tiba memotong satu arah poin ke arah belakang menyebabkan seorang Parsha. Satu hal yang penting di sisi lain, Jumpstyle versus Edward. Umpatus dia harus hilang dengan satu musik vision dan membuat Red Canids harus mundur. Ini bencana Bude Ballstar. Haji menjadi korban, tapi Akashi kali ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya, kabur, ngegocek ke area atas, tapi posisinya hanya untuk mendelay waktu kematiannya saja. Red Canids kehilangan 3 membernya, dan sedangkan Blacklist hanya kehilangan 1. Haji menjadi korban, dan ini membuka kesempatan untuk Blacklist International masuk ke dalam base milik tim Red Canids. Dia mereka mencoba untuk melakukan endgame. Kali ini Luna akan menjadi pilihan Synchrovision Chronodes, tapi Edward Professor tadi dikeluarkan. Damage dari seseorang diri. Jumpstart versus everybody. Akankah mampu bertahan? Pascal wipe out
hampir saja didapatkan. Untungnya masih Parsha. Dia hidup di saat yang tepat dan waktu yang tepat, Budi Bongsa. Lihat, Upaci juga sudah mulai hidup kembali. Blacklist Internasional gagal untuk mendapatkan chance-nya menghancurkan base turret milik tim Red Canids. Posisi peperangan yang tidak begitu menguntungkan untuk tim Red Canids karena Blacklist Internasional tiba-tiba ada Edward yang menuju ke area lini belakangnya. Sehingga damage dealer dari tim Red Canids tadi nggak bisa maksimal untuk memerangi Blacklist Internasional di Lord Pit-nya. Dan sekarang kesempatan kedua untuk Blacklist Internasional mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Di Lord yang kedua pastinya sangat membantu mereka untuk menghancurkan base milik tim Red Canids. Wow, dipotong Opung Wawa. Iya. Gimana menurut Opung Wawa? Menurutku itu keputusan yang tepat banget tadi ya. Dari jump style yang tiba-tiba melompat untuk mengaktifkan pasif dari Yison Shin sendiri. Memberikan efek damage kejutan ke arah dari Oheb juga. Karena itu adalah hero-hero yang bisa ditargetkan atau hero-hero yang bisa kita lihat dari instant replaynya. Ini hampir saja ada usaha N yang dilakukan oleh Blacklist. Tapi kita tahu respawn time yang juga cukup mepet. Sehingga dari Royal Canids mereka masih bisa melakukan defense ya. Dan bakal bergantung dari Lord yang kedua ini apakah akan langsung menghantam sisi base milik Red Canids. Wow, oke. Kita bakal lihat kali ini. Lord bergerak dengan sangat bebas di arah tengah. Akankah mereka mampu bertahan dari Lord kali ini? Dengan adanya Red Canids yang belum bisa mendapatkan turret satupun dari tim Blacklist Internasional. Di depan sana ada Wise, Ramai Venus, berikan damage, tapi ternyata obat besi. Resep tadi dikeluarkan dari Edward yang kamu ngebuka sembarangan, tapi Bel, zaman Force yang lebih dulu dibuka oleh seorang Oheb. Menuju seorang Luna, tidak ada inisiasi lebih lanjut. Dan di sini bahkan hingga pertandingan dapat Edward dengan ketongan palanya Bloodhound setelah keluar menuju ke arah sana, tapi Oheb ternyata tercatat masih selamat menuju ke arah base-nya. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tim Blacklist